Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Randy Manaf dengan NPM 224-11169 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan atau kesehatan kerja dalam kurung K3 merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi karyawan atau pekerja dari bahaya dan risiko yang ditimbulkan di tempat kerja. Keselamatan kerja berkaitan dengan upaya untuk mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi bahaya yang ada, seperti kecelakaan mesin, terjatuh, paparan bahan kimia berbahaya, atau kebakaran. Sementara itu, kesehatan kerja berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, seperti paparan bahan kimia berbahaya, gangguan stres kerja, atau tuntutan fisik yang berlebih. Selanjutnya yaitu pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Melindungi nyawa dan kesehatan. K3 bertujuan untuk melindungi nyawa dan kesehatan para pekerja. Setiap orang mempunyai hak untuk bekerja dengan aman dan bebas dari risiko yang dapat merugikan kesehatan mereka. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika para pekerja merasa aman dan sehat di tempat kerja, mereka akan lebih fokus dan produktif dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya dan kerugian. Kecelakaan dan cedera di tempat kerja dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan, seperti biaya medis, ganti rugi, dan absensi pekerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Ketika perusahaan menunjuk komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, mereka membangun reputasi yang baik di mata karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengukur tingkat keselamatan kerja. Yang pertama yaitu identifikasi potensi bahaya di tempat kerja, lakukan penilaian risiko untuk memicu potensi kecelakaan atau cedera. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data melalui inspeksi, laporan kecelakaan, dan wawancara dengan karyawan. Selanjutnya yaitu gunakan indikator kinerja keselamatan seperti jumlah kecelakaan atau ketingkatan kepuasan. Terakhir yaitu analisis data dan rencanakan tindakan perbaikan yang sesuai. Selanjutnya yaitu Undang-Undang dan Peraturan Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan keselamatan kerja di Indonesia. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerjanya dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta hak pekerja untuk bekerja dalam kondisi yang aman. Selanjutnya yaitu Undang-Undang dan Peraturan Keselamatan Kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata cara pengendalian risiko, pelapor kecelakaan kerja, dan audit keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai persyaratan keselamatan, perlindungan terhadap pekerja konstruksi, serta tata cara penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.